kesehatan, nikmat kekuatan, dan secara khusus nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat kesadaran, sehingga kita bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, sekaligus melaksanakan puasa di dalamnya dan ibadah-ibadah lainnya yang mengiringi ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, 7 hari puasa kita telah berlalu. Hari ini adalah hari ke-8. Kita semua berharap, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat, 7 puasa kita 8 dengan hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi peta jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan ini salah satu hikmah di dalamnya adalah kita diperintah oleh agama, diperintah oleh Allah untuk merefleksikan kembali tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Tuhan yang mengalir kepada kita 1 tahun berlalu. Kalau kita mau bicara tentang nikmat, Tuhan telah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu untuk kita hitung-hitung nikmat Allah yang mengalir kepada kita. Seorang ulama, orang pintar di dalam Islam, kemudian mengatakan nikmat yang banyak ini dalam 3 bahagian. Yang pertama adalah nikmat kehidupan. Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hadir di muka bumi. Ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang agung. Karena kita dipilih oleh Tuhan, kita dipilih oleh Allah untuk hadir di muka bumi. Yang sebelumnya kita tidak ada. Karenanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, hal ata alal insanu hinum minad dakhri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang waktu dari masa di mana ketika kalian belum layak untuk disebut? Siapa kita? Jangankan nama kita, wujudnya saja kita pernah tiada. Di kemudian hari, baru kemudian kita bisa seperti ini. Ada yang namanya Bapak A, ada yang namanya Ibu B. Ya mohon maaf, ada yang namanya pejabat A, ada yang namanya pejabat B. Ada yang gagah perkasa, ganteng, rupawan, cantik luar biasa. Jadi kaya raya, jadi punya jabatan, punya kedudukan. Di belakang hari itu kemudian ada. Tetapi kita pernah ada pada masa di mana ketika kita belum layak disebut siapa kita. Lalu kemudian Allah berkehendak. Allah berkenan mengadakan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dari mana kita diadakan oleh Allah? Dari mana kita diciptakan oleh Allah? Yang hari ini fisiknya kuat, ia bukan diciptakan dari tiang listrik, bukan diciptakan dari besi, dari baja. Yang hari ini banyak omsetnya, banyak asetnya, banyak simpanannya di bank, itu bukan diciptakan dari kertas atau uang lembaran 100-an ribu, bukan. Yang banyak emas di tubuhnya hari ini bukan diciptakan dari kepingan emas, tetapi semuanya diciptakan dari satu unsur yang sama yang diberi nama oleh Tuhan, nutfah.
Innal insana min nutfatin amsaja. Lanjutan dari ayat ini. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari setetes air yang bercampur. Nutfah. Lalu air itu kemudian berkembang menjadi darah, darah menjadi daging, daging jadi tulang, tulang dibungkus dengan daging, disempurnakan fisik kita oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, lalu kemudian ditiupkan ruhnya ke dalam jasad yang sudah disempurnakan. Lalu kemudian kita lahir di muka bumi ini. Ini bentuk syukur yang mendalam yang harus kita panjatkan di dalam Allah, bahwa kita tidak ujuk-ujuk langsung seperti ini. Bukan simsalabim, bukan abrakadabra, bukan kun fayakun, langsung kemudian kita seperti ini. Ada fase, ada proses yang kita lalui, dan setiap fase, setiap proses di sana hadir Tuhan, di sana hadir Allah secara totalitas. Merasakan ketenteraman, kita bebas untuk menjalankan ajaran agama kita. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak pernah kemudian kita dicekam oleh ketakutan. Kita tidak pernah kemudian menerima ancaman. Kita bebas. Coba lihat di bulan suci Ramadan ini. Bahkan kemudian kita dijaga oleh pihak-pihak keamanan. Luar biasa. Coba kita bandingkan dengan wilayah di belahan negara sana. Ketidaknyamanan, bahkan kemudian mau sholat saja mereka kemudian ketakutan. Mau puasa Ramadan lebih-lebih di Toraja, alhamdulillah. Puji Tuhan, betul-betul kita dikaruniakan nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan, sehingga setiap pemeluk agama terjaga dengan baik untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Tapi jangan pernah kita lupa untuk berterima kasih kepada para orang tua kita, saudara-saudara kita, umat Kristen, umat Katolik, yang dari segi jumlah yang saya katakan tadi, mereka lebih banyak ketimbang kemudian kita. Secara khusus, tadi kita sudah mengatakan acara sore hari ini adalah acara inisiatif dari orang tua kita, saudara-saudara kita yang Kristen, yang mayoritas tadi. Luar biasa. Ini Toraja. Dan ini perlu kemudian kita syukuri kepada Allah, dan kita sampaikan terima kasih kita kepada segenap orang tua kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang berada di tongkonan Gorang ini. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan? Karena itu yang diminta oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada yang lain yang diminta. Tuhan tidak pernah kemudian meminta apa-apa yang kita miliki. Allah itu Maha Kaya. Dari sekian banyak nikmat itu, yang terakhir adalah nikmat petunjuk, nikmat kesadaran. Kita sadar bahwa kita ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini berbeda. Kita berbeda suku, kita berbeda agama. Tetapi kita pula sadar bahwa perbedaan yang ada untuk kemudian dikemas mendatangkan rahmat, mendatangkan kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih besar. Kata Rasulullah SAW,